Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rusdianta, channel yang membahas tentang agribisnis dan alam sekitarnya. Baik, di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan sistem irigasi yang saya pakai di perkebunan saya yang beralamat di Jati Ayu, Karangmojo, Gunung Kidul. Jadi video ini ada karena ada beberapa pertanyaan dari subscriber saya kemarin. Setelah saya summary, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah pertanyaan mengenai sumber air itu dari mana. Yang kedua adalah irigasi flow-nya seperti apa, itu kok bisa otomatis tuh seperti apa gitu. Itu dua pertanyaan yang mungkin akan saya coba jelaskan di video kali ini. Namun sebelum saya jelaskan lebih lanjut dan lebih detail terkait dengan gambar ini nanti, alangkah baiknya kita lihat dulu kondisi kebun kami di lapangan, karena ini nanti sangat berpengaruh penting dengan penjelasan saya nanti. Jadi akan lebih mudah untuk memahami gambar ini nanti. Baik, mungkin saya jelaskan dari Google Map dulu. Di sini Google Map udah muncul di sini. Jadi area kebun kami ada dua untuk saat ini. Yang pertama adalah di sebelah sini, ya, di bawah ini. Terus ini sedikit ngantong kecil seperti ini, ya. Mungkin saya zoom sedikit, nah, seperti ini ya. Ini yang kelihatan kosong dari Google Map ini, inilah kebun saya. Terus di belakang rumah ini ada sekitar 600 meter, ini juga masih kebun saya, dan ini nempel dengan kebun yang luas ini. Kemudian yang kedua, itu ada di sebelah sini, ya, kecil segini. Nah, ini sekitar 1000 meter persegi. 1000 meter persegi. Dan ini adalah elevasinya, ini di positif 12. Nah, elevasi ini sangat penting sekali nanti terhadap hubungannya dengan gambar itu. Untuk itu saya harus menjelaskan dulu di mana sih lokasi-lokasinya gitu. Nah, untuk yang kebun A ini elevasinya adalah, karena ini terasering, ini yang paling rendah itu elevasinya di minus 16. Nah, nolnya itu saya bikin di ini, di belakang rumah ini, yang nanti di sini akan saya pakai untuk pump room sama tangki penampungan air. Itu nanti saya anggap di sini adalah elevasi 0. Untuk asumsi aja, ini sebenarnya elevasi 0-nya bisa dianggap di mana aja. Jadi ini saya anggap elevasi 0 di sini. Terus di kebun B ini elevasinya plus 12. Di kebun A ini bervariasi dan elevasi paling rendah di minus 16. Ini sangat penting sekali, ya. Terus lokasi sumurnya itu di elevasi yang paling bawah, yaitu di minus 16. Nah, sumur ini di elevasi minus 16 ini dibor ke bawah 100 meter, ya. Jadi kalau dari titik titik pump room area ini, jadi pompa itu kedalamannya di sekitar 116 meter. Kalau dari ini ya, kalau dari permukaan tanah di sekitar 100 meter. Oke. Terus dari titik sumur ini yang putih ini kita tarik nanti ke atas ini, penampungan air. Seperti itu. Baru nanti dari penampungan air kita distribusi balik ke bawah. Untuk yang kebun A ini melalui gravitasi, nanti sistemnya dengan menggunakan on off valve yang digerakkan, yang dikontrol oleh timer. Terus yang di kebun B ini dengan menggunakan pompa. Jadi kita pompa dari tandon air, kita pompa ke atas dan nanti langsung ke titik penyiraman. Ini juga kontrolnya dengan menggunakan on off valve dan dikontrol dengan timer. Seperti itu. Nah, setelah ini jelas, baru nanti akan kita perlihatkan ke gambarnya, ya. Jadi saya ulang sekali lagi, ini kebun A. Kebun A ini agak sedikit ngantok di sini, elevasinya 0. Yang kebun A ini adalah minus 16 tapi terasering ke atas. Ini garis-garis ini kelihatan kan, terasering ini. Ini terasering. Jadi yang paling bawah ini minus 16, ini naik 1 meter, ini naik 1 meter, naik 1 meter, naik 2 meter, seperti itu.
ya, semakin naik semakin naik. Terus yang di kebun B ini elevasinya plus 12 ya. Jadi pump di situ. Terus nanti maaf satu lagi di sini di area pump ini di belakang rumah. Ini kan pompanya sebenarnya kecil memanjang di sini yang paling pinggir. Di depannya ini saat ini saya tanemin cabai ya. Ini satu on off valve, terus nanti ada jalur juga ke area sini, area gubuk. Ini yang putih kecil ini adalah area gubuk. Nah, jalannya adalah dari sini. Yang putih ini adalah jalan. Jalan masuk, parkir mobil di sini, ada gubuk. Nah, ini nanti ada satu grup. Ada 15 pohon di sini, ya. Yang kebun A ada 122 pohon alpukat, sama di daerah sini ini ada beberapa pohon buah lainnya. Nah, untuk yang kebun B ini ada 36 pohon alpukat, khusus pohon alpukat di sini. Oke, langsung kita lihat sekarang ke gambarnya untuk mempersingkat waktu. Nah, dari gambar sini kelihatan, ini gambar saya gambarkan secara satu lembar gambar agar memudah dipelajarin. Ini adalah flow diagramnya, yaitu menjelaskan jalur pipa dari pompa ke tandon air, terus ke distribusi, terus dari tandon air ke pompa, nanti baru ke distribusi yang di pompa B. Nah, ini tadi di Google Map tadi udah saya jelaskan areanya. Jadi untuk yang pompa ini kalau kita gambarkan flow diagramnya agak sedikit berbeda ya. Jadi kalau tadi di Google Map ini tadi pompa adanya di sini, tandon air sama pompa ada di sini, kebun B di sini, nanti kebun A dan di sini ya. Kebun A ini dengan sistem gravitasi dari satu tandon air, satu tandonnya lagi ditarik dengan pompa ke atas ya, gitu. Itu secara lokasi. Nah, secara gambar kita gambarkan seperti ini. Jadi di sini ini ada sumurnya, yang kotak putih ini adalah sumur dalam, sumur bor ini kemarin. Di sini kedalamannya mungkin bisa dilihat sobat kebunku, ini minus 120. Minus 120 dari titik 0 sana. Jadi kalau dari permukaan tanah ini tinggal ngurangin 16 ini, berarti kedalamannya di sekitar 104-an. Terus di sini ada pompa. Pompa kita taruh di sini menggunakan pompa submersible. Pompanya itu di kedalaman elevasi minus 70. Ya, minus 70 dari titik 0 ya, sekali lagi ya kalau kita ngomong di sini. Nah, pompanya ini kita namakan pompa SPA01. Ini hanya penamaan aja. Jadi SP ini kepanjangan adalah submersible, S-nya itu submersible, P-nya itu adalah pump. A01 itu A itu maksudnya kebun A, 01 ini adalah nomor 1. Jadi submersible pump ditaruh di kebun A, pompa nomor 1. Itu maksudnya seperti itu ya, cara penamaannya. Nah, dari pompa ini, oke, sebelum melanjut ke situ, pompa ini speknya seperti apa? Nah, kita bisa lihat di sini speknya. Ya, speknya ada di sini. Ini SPA01, yaitu deep water pump. Tipenya adalah submersible pump. Ini saya jelaskan lebih gede. Nah, di sini ada operating sama design pressure itu di 15 sama 45 psi. Operating sama desain temperaturnya itu di ambient 40 degree Celcius. Desainnya ya. Kalau operatingnya di ambient temperatur, flow rate-nya itu di 20, 30, 50. Kenapa flow rate-nya kok macam-macam ya, Pak ya? Nah, ini karena gini, karena terkait dengan head-nya. Kalau di katalognya si pompa, kebetulan ini saya udah beli dan saya adopt langsung di sini. Saya asbil gambar saya ini menggunakan pompa, data pompa yang sudah kita beli. Ini jadi kalau kedalamannya itu pompanya itu diserat di 77, itu flow rate-nya hanya 20 liter per menit. Tapi kalau kita naruh pompanya di kedalaman 70, flow rate-nya naik ini jadi 30 liter per menit. Nah, pompanya kalau di 47, flow rate-nya di 50. Nah, kalau di kasusnya kita itu mungkin itu tadi di kedalaman kedalaman berapa ini tadi, maaf ini 70 ya. 70 berarti flow rate-nya itu nanti ini 30 liter per menit. Artinya dalam satu menit pompa itu nanti bisa memompa air 30 liter. Itu maksudnya seperti itu. Jadi nanti tinggal ngalikan. Jadi kalau tandon airnya itu di 2500, 2500 dibagi 30 menit. Nanti ketemu menitnya. Dia akan penuh dalam berapa menit. Nanti bisa dihitung seperti itu. Baik, terus dari pompa submersible ini ya kan, ini kita alirkan menggunakan
pipa PVC. Yang warna ungu ini adalah pipa PVC. Terus yang blue ya, atau yang biru ini pipa HDPE. Terus kembali ke pipa PVC ya. Kenapa ini ada apa namanya di ini, karena ini jalurnya panjang, jadi lebih murah kita menggunakan pipa HDPE karena panjang. Jadi nggak perlu ada sambungan, nggak perlu ada apa, langsung ujung sama ujung disambung seperti itu, ketemu pipa PVC. Kemudian dari pipa PVC ini ya, kalau di sekitar tangki ini kita menggunakan pipa PVC, jadi nanti waktu kita perpipaannya itu bisa kita susun lebih rapi kalau kita menggunakan pipa PVC ini. Nah, di sini kenapa di sini apa namanya ada gambar kran tapi di sini ada kepalanya gini. Nah, ini kita menggunakan solenoid valve ya kan. Solenoid valve ini menggunakan sistemnya dengan elektrik. Nah, ini dapat membuka dan menutupnya ini setelah mendapat perintah dari ini level switch ini ya. Jadi ini tadi dari pompa submersible kita masukkan ke dalam tangki ini. Tangki ini kita namakan tangki WTA01. Di dalam tangki ini ada level switch-nya. Ini level switch-nya. Level switch-nya ini kita namakan LSWTA01. LS ini adalah level switch, WT ini adalah water tank, A01 ini adalah A, itu adalah kebun A, 01 itu dari tangki water tank di kebun A nomor 1, terus 01 LS-nya karena satu berarti ini nomor 1 kebetulan LS-nya karena ada 1. Kalau LS-nya ada 2, nanti kita namakan LSWTA0102 seperti itu. Nah, solenoid valve juga sama, penamaannya juga begitu. SV ini adalah solenoid valve gitu. WT01 tadi penjelasannya sama dengan level switch. Nah, cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya adalah kalau levelnya kosong, ya kan, bukan kosong, mungkin turun lah intinya gitu. Level airnya sudah turun di beberapa, nanti kita bisa setting di ketinggian berapa. Levelnya turun, tek, ini kontak levelnya. Nah, levelnya ada indikasi low, langsung dia kontak ke SV ini untuk suruh buka, valve ini untuk buka. Terus ini juga kontaknya LS tadi ini kalau low, ini selain untuk memerintahkan SV ini buka, juga untuk ini pompa ini untuk jalan, dia memerintahkan pompa untuk jalan. Jadi LS tadi itu memerintahkan dua alat, yaitu level switch, satu level solenoid valve dan submersible pump. Seperti itu. Jadi nanti kalau ini levelnya sudah penuh, nyentuh ke level yang atas, ini nanti akan kontak lagi, tek, gitu, suruh ini nutup, SV-nya ini nutup, sama pompanya ini mati, seperti itu, ya. Ini tangki yang WTA01. Terus jalur tadi kan masih ke atas, nah ke atas ini ke jalur yang tangki yang satunya. Nah, ini yang WT02, ini yang lebih besar tangkinya, kapasitasnya. Ini di 3.600 liter. Kalau yang ini di 2.400 liter. Seperti itu. Nah, kenapa ada dua tangki, Pak? Nah, gini penjelasannya. Tangki yang satu ini akan kita fungsikan khusus untuk pengairan alpukat yang ada di kebun B. Di sini kebun B. Ya, jalurnya adalah lewat sini nanti ya, kebun B. Namun ini juga bisa nanti kalau in case di kebun ada masalah dan tangkinya ada masalah, kita bisa pakai menggunakan pompa ini. Kita tinggal nanti buka manifold ini, kita udah desain, kita siapkan manifold, terus kita bagi ke kebun A, kebun B, ke cabai, ke ini ya kan. Ini sudah kita bagi di sini. Nah, jalurnya seperti apa? Nah, ini kita lihat di sini. Ini yang tangki WTA01, kapasitas 2.400 liter. Speknya bisa dilihat di sini. WTA01 ini, ya kan? Tangkinya adalah ini vertikal. Desain pressure-nya itu di atmosferik dan 15 psi. Operatingnya ini. Terus kapasitinya di 2.400 liter. Materialnya plastik, diameternya ini 153 cm, tingginya di 1082 cm. WT01 sama 02 ini sama, desainnya hanya beda kapasitinya. Kalau yang WT02 lebih gede di 3.600 liter. Nah, setelah itu
dari tangki ini tadi, ini di bawah nih ada nozzle nomor 2, ini ada kerannya, nanti tinggal buka keran ini, melewatin pipa ini, masuk ke sini manifold, terus dari sini masuk ke pompa. Di sini ada strainer, jadi untuk nyaring kotoran-kotoran sebelum dikirim ke pengairan. Jadi nanti tinggal bersihin dari strainer ini. Terus dari pompa ini, sebelum ke pompa ini, terus ini ada keran untuk apa nih Pak? Nah, keran ini terhubung ke tangki yang besar juga ini. Kenapa kok dihubungin ya? Nah, ini filosofinya adalah seperti ini. Jadi kalau nanti tangki ini ada masalah, ya kan, kita bisa menggunakan tandon air yang di sini. Kita tinggal buka di sini, kita tutup di sini. Jadi pompa ini bisa ngambil air dari sini juga. Seperti itu filosofinya. Ya, begitu juga dengan sebaliknya. Kalau ini nanti ada masalah, kita bisa menggunakan tandon air ini masuk ke sini untuk pengairan yang di kebun A, ya, begitu ya. Oke, dari pompa ini, ya, ini adalah PA01. Nah, speknya seperti apa ini PA01 ini? Ini kita bisa lihat di sini. PA01 ini adalah transfer pump, ya. Ini tipenya adalah centrifugal pump. Ini desain dan operating pressure-nya di 15 sama 40 psi. Temperaturnya ambient sama 40 degree. Ini harusnya degree Celcius ya, maaf ini bukan Fahrenheit. Terus kapasitinya di 80 liter per menit, headnya ini 22 meter. Powernya di 0,3 kW, material Celcius. Nah, kenapa sih ada head kayak itu dulu? Maksudnya apa sih Pak? Nah, maksudnya adalah pompa ini berarti bisa istilahnya mengirim air itu di ketinggian sampai di 22 meter. 22 meter ini kalau dibikinkan ke bar itu sekitar 2,2 bar, sekitar 2,2 bar. Jadi si pompa ini bisa mengirimkan air dari tandon ini ya. Syaratnya kalau tandonnya ini satu level ya. Tandonnya ini adalah satu level dengan levelnya pompa, ini bisa mengirimkan air itu sampai ketinggian di 22 meter. Nah, karena kebun B ini ketinggiannya, ini kebun B, ini tadi elevasinya, mungkin kita bisa lihat di sini. Nah, di sini, ini elevasinya bervariasi memang, tapi paling tinggi di elevasi 12, plus 12. Artinya, pompa tadi masih bisa, karena ketinggian kebun B hanya di 12 meter dari titik si pompa ini. Sedangkan speknya pompa itu bisa mengirimkan tadi sampai ke ketinggian 22 meter. Seperti itu. Jadi untuk pemilihan pompanya secara singkat adalah seperti itu. Ya, bisa dilihat di tabelnya. Kalau flow-nya tinggal kebutuhannya kita. Kita mau flow yang berapa. Cuman saran saya kalau untuk ini ya jangan terlalu gede. Kalau terlalu gede biasanya ada masalah water hammer sama suka jebol jadi jaringannya karena terlalu besar. Jadi harus yang benar-benar efektif. Jadi semakin besar belum tentu baik. Jadi bisa jadi malah jadi petaka. Nah, seperti itu. Ini manifold tadi ya, pompa terus sekarang ke manifold. Nah, pompa naik ke atas, di sini ada manifold. Nah, ini apa nih Pak? Ini ada pressure switch sama ada pressure indicator. P ini adalah pressure indicator. Kalau penamaan itu sama ya prinsipnya ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Pressure indicator ini hanya untuk mengetahui tekanan yang ada di manifold ini berapa. Kita bisa lihat tekanannya di sini. Pressure gauge-nya ini pressure indicator ini saya beli kemarin di 0 sampai 60 psi. Range-nya ya. Skalanya itu 0 sampai 60 psi karena manifold ini atau pompa tadi bekerjanya hanya maksimal di 40 psi. Jadi cukup lah untuk ini. Dan normal operasinya itu di sini normal operasinya. Ini maaf ini harusnya ini bukan di 11 tapi ini di 11 psi maksudnya seperti itu. Jadi ini pressure switch ini adalah untuk mengontrol si pompa tadi. Kalau pressure-nya ini turun ya kan di 11 psi pompa akan jalan. Jadi pressure disetting di 11 psi, PA01 on. Jadi pompa nomor A01 ini on. Kalau pressure-nya nanti nyentuh di 29 psi, PA01 ini off. Ya. PA01 ini ya pompanya tadi, yang ini. Ini pompa A01.
ya. Nah, kenapa ini pressure-nya bisa turun sama bisa naik? Nah, karena di sini untuk kebun B, ini di sini sistemnya ini. Jadi manual valve ini kita tutup semua. Hanya yang ada on off valve-nya ini kita buka. Ini juga kita buka. Nah, on off valve yang pertama ini kita namakan AV. AV ini adalah automatic valve, maksud saya gitu. WT-A01, jadi ini automatic valve ngambil dari tangki A01. Oh, ini nomor 3. Jadi ini automatic valve nomor 3. Nomor 4-nya ini, nomor 2-nya nanti yang di kebun B. Yang nomor 3 ini bekerjanya menggunakan timer. Jadi kalau ini kita set dengan timer, nanti kita bisa di sini pemirsa. Nah, di sini sudah ada keterangannya di sini ya. Setting automatic valve-nya. Timer settingnya di sini. TA01 ini yang di kebun A. Tapi kita ngomong yang TA02 ya, tadi 03, maaf, kebun B. Nah, ini menggunakan timer A03. Untuk yang kebun B kita setting di jam 8 sampai jam 8.15. Jadi on-nya itu di jam 8, off-nya itu di jam 8.15. Jadi timer ini bekerja akan memerintahkan si on off valve tadi buka di jam 8, terus nutup nanti di jam 8.15. Terus ini sebenarnya ini belum saya update, harusnya ini jam 10. Terus yang sorenya ini jam 17.30 sama jam 17.47. Ini off-nya. Ya, ini seperti itu. Nah, kembali ke sini. Setelah ini tadi buka, ya kan? Jam 8 pagi buka, pressure di sini turun. Kalau pressure-nya turun di sini, berarti si pressure switch ini dia akan turun kan, pressure-nya mencoh di pressure 11 psi, makanya pompa jalan, pompa jalan seperti itu. Terus nanti kalau ini sudah selesai, on valve-nya nutup, cetek, pressure kembali naik di sini, pressure naik, terus pressure switch-nya kontak di 29 psi, nutup dia, pompa mati. Seperti itu. Nah, ini untuk pengairan yang di kebun B. Nah, masih di sekitar manifold ini, kenapa banyak valve di situ, Pak? Nah, manifold di sini selain untuk kebun B, terus di sini ada bypassnya, satu bypass valve ini bertujuan kalau ini ada masalah, kita bisa buka valve ini untuk penyiraman. Untuk penyiraman, pompa tetap bisa jalan otomatis, ya kan? Terus yang satu lagi ini kalau kita buka ini bisa ngalir ke kebun B, ya kan? Makanya kita tanda kuning full ini adalah ini kondisi tutup. Hanya in case ada masalah kalau mau menggunakan pompa ini untuk mengairi kebun A, ini bisa dengan buka ini. Terus kalau yang ini adalah untuk ke area cabai. Ini juga otomatis dengan menggunakan timer tadi. Nah, dengan sistem timer ini, ya kan, kita tidak perlu harus ada orang standby di area kebun, karena pengairannya sudah otomatis, full otomatis, seperti itu. Jadi tukang kebun saya itu paling sebulan tuh hanya 8 kali bekerja, 8 kali. Kenapa 8 kali? 8 kalinya itu untuk membersihkan rumput, terus nyemprot, terus apa istilahnya, ya paling itu nyemprot sama mupuk aja, mupuk sama bersihkan rumput, nyemprot, terus memupuk, ya pupuk itu aja, itu 8 kali. Nah, sisanya itu hanya kadang-kadang aja ke situ karena rumahnya kan dekat, istilahnya untuk standby, untuk jaga. Kadang-kadang ya mungkin sehari juga belum tentu datang, jadi gitu, lebih efisien. Terus ya ke sini lagi dengan sistem ini juga. Jadi walaupun posisi saya kerjanya di Jakarta, tapi kebun saya ada di Gunung Kidul, saya merasa tenang. Jadi kebun tetap jalan, kecukupan airnya terpenuhi, tetap tumbuh subur kebunnya, ya kan. Bahkan sekarang sudah mulai berbunga. Saya di Jakarta, saya 2 atau 3 minggu sekali saya pulang ke kebun. Jadi seperti itu. Ya, terus ke sini lagi, sampingnya ini ya, ini saya jelaskan di sini pressure tank. Pressure tank ini hanya bertujuan untuk memaintain pressure ini biar tidak terlalu cetak-cetak ya. Sebenarnya dengan kondisi
pengairan ini tidak ada pressure tank ini juga nggak apa-apa sebenarnya, karena sekali buka itu flow-nya langsung besar, kecuali di air ya, di perumahan, karena perumahan yang dibuka itu kerannya hanya kecil, biasanya pompanya cetak-cetok ya. Tapi ini tetap saya kasih biar lebih stabil, lebih stabil lagi pompanya, biar halus mainnya. Oke, terus kita ke tangki yang satunya ya, yang tangki WTA02. Tangki WTA02 ini sama persis, hanya beda capacity, sedangkan fasilitasnya juga sama. Di sini ada level switch sama ada SV, solenoid valve. Cara kerjanya sama, level low ya. Kalau levelnya low, SV ini buka sama pompa jalan ya. Ini bisa dilihat di sini keterangannya ya. Jadi level di 2000 ini SV WTA02, ini adalah SP-nya ini on. Terus SPA01 on. Jadi SPA01 yang tadi pompa submersible tadi itu on. Ya. Off-nya itu kalau di ketinggian di 2700. Jadi kalau levelnya di ketinggian di 2700, ini SV ini langsung off. SPA01 juga off. Seperti itu, ya. Terus dari sini outletnya, ini ada keran, kita tinggal buka tutup, ini buka, ngalir ke sini, ngalir ke jalur ini. Nah, keran ini kita buka juga ya. Ini tadi yang udah saya jelaskan, ini untuk yang backup ya ini ya. Kalau ada apa-apa kita bisa main di sini. Nah, dari sini tandon ini melalui jalur ini keran kita buka, terus mengalir ke sini, terus baru turun. Nah, di sini ada manifold lagi. Manifold ini untuk bagi lagi di sini. Kenapa harus ada manifold? Nah, ini saya bagi. Yang ini saya pakai untuk kalau nanti ada penambahan di kemudian hari, saya tinggal potong di sini. Saya sudah siapkan, istilahnya kalau bahasa kami itu tie-in. Kami sudah siapkan di sini untuk fluja connection. Terus ini ya, manifold ini saya bagi. Yang pertama ini ke kebun, bukan ke kebun, ke gubuk, area gubuk. Nah, di sana ada keran, kalau saya mau cuci apa segala macam bisa dari sini. Untuk penyiramannya ini saya menggunakan timer di sini. Ini ada 15 pohon di sekitar gubuk ini. Ini timer juga, jadi ini timer jalan, mau disetting di jam berapa aja, buka langsung nyiram sendiri di sini. Terus kalau yang ini saya bagi menjadi dua area. Jadi kebun A ini karena luas dan terasir, yang saya menjadi dua area, yaitu jalur pertama ini yang on off valve yang pertama ini, ini bisa lihat dari sini jalurnya, ini ada dibagi. Ini untuk yang jalur selatan, ini untuk yang jalur utara ya, jalur utara. Terus on off valve yang kedua ini untuk jalur tengah, area kebun yang di tengah. Ini yang tengah yang atas, ini tengah yang bawah ya. Sekali lagi ya, on off valve yang pertama ini untuk area selatan dan area utara. Jadi kalau ini buka dengan sistem timer tadi itu, timer kontak ini buka, dia langsung bisa mengairi kebun di area selatan dan area utara. On off valve yang kedua ini mengairi kebun yang di tengah bagian atas sama kebun tengah bagian bawah. Nah, ini ceritanya agak panjang ini. Kenapa kemarin saya gini? Karena ini sangat kalau di bahasa kami ini karena sistemnya network. Jadi sebenarnya kalau mau benar ini harus dihitung dengan menggunakan pipenet. Jadi karena agak sedikit complicated, jadi kemarin saya melakukan uji coba ya di lapangan. Maaf, di lapangan. Jadi ketemulah ini pembagian utara dan selatan sama jalur atas sama jalur bawah ini tadi. Nah, ini sudah terbukti dan berjalan dengan normal sampai saat ini. Ini bisa dilihat juga di video saya yang pertama yang berjudul sistem irigasi full otomatis ya. Itu menjelaskan yang putih-putih ini. Yang putih-putih ini titik hilirnya ini. Sebenarnya putih-putih ini adalah sprinkler yang ke masing-masing tanaman. Seperti itu. Ya. Nah, untuk sprinkler, detail sprinklernya ini bisa dilihat di sini.
seperti ini. Nah, ini jalur utamanya yang tadi yang pipa biru, ini ada cabang menggunakan T setengah kali setengah, terus menggunakan host connection di sini, ya kan, setengah kali setengah. Baru di sini ada host, terus ada kran, ini host lagi, terus ada penyangga sprinkler, baru sprinkler. Ini saya rasa udah mode yang paling efektif dan paling bagus menurut saya untuk pengairan kebun alpukat, kebun durian, kebun mangga, pokoknya kebun yang tanaman besar. Ini sangat cocok sekali, ya kan? Apalagi untuk daerah yang terasering. Kalau daerahnya datar, mungkin ini sedikit bisa tidak menggunakan ini, tidak apa-apa. Loh, apa bedanya katanya? Nah, bedanya adalah karena area terasering, jadi kalau oh, layer yang paling bawah itu karena sistemnya gravitasi juga, itu tekanannya paling gede. Jadi si air itu nanti akan ke yang bawah itu habisnya. Nah, layer-layer di atasnya itu nanti eh, debit air yang keluar itu semakin mengecil-mengecil. Nah, untuk mengatasi itu di layer yang paling bawah keran ini nanti kita kecilkan. Kita kecilkan keran, terus di layer di atasnya nanti kita gedekan sedikit, semakin naik kita gedein gitu. Nah, cuman yang paling bawah itu kita kecilkan bukaannya. Nah, itu nanti keluaran air dari masing-masing ke masing-masing pohon itu nanti bisa merata semua. Nah, kalau tidak ada keran ini, itu nanti keluaran air nanti tidak akan merata di masing-masing pohonnya. Nah, nanti di layer yang paling bawah itu nanti debit airnya yang paling banyak, yang di atas nanti kecil. Jadi kalau kayak gitu nanti kebutuhan airnya tidak merata, ya, sangat tidak efisien. Kita udah buang uang terlalu banyak, tapi gara-gara ini jadi kita kurang efektif, ya. Jadi tinggal nambah ini aja sedikit, sistem kita jadi lebih efektif, seperti itu. Memang sekali lagi ya, dengan penambahan seperti ini, full otomatis, sistem ini, sprinkler kayak gini, secara biaya itu memang lebih mahal. Tapi sobat kebunku bisa analisa nanti. Ini pengalaman saya pribadi. Saya kemarin sudah menggunakan yang tidak menggunakan yang mode sprinkler ini. Saya menggunakan yang sprinkler yang kecil yang mungkin boleh dikatakan yang tetes. Itu tidak ada keran kayak beginian, tapi tetes. Tapi secara air hemat. Tapi pertama itu tidak merata dan tidak, kebutuhan airnya tidak tercukupi. Seperti itu. Akhirnya saya ganti dengan ini dan sekarang kebutuhan airnya terpenuhi. Tanaman alpukatnya sekarang jadi pertumbuhannya eh, lebih cepat karena kebutuhan airnya kepenuhi gitu. Dan secara cost, full otomatis ini lebih efisien. Kita bisa menghemat orang, mungkin bisa menghemat orang 3 orang mungkin. Jadi hanya dengan 1 orang kita menggunakan sistem ini. Tapi kalau tidak menggunakan sistem ini, penyiraman manual mungkin perlu 3 orang untuk menyiraminya. Nah, ini bisa sobat bungu bisa hitung-hitung sendiri ya biayanya berapa. Seperti itu. Terus ini tadi terkait dengan yang sprinkler ini ya. Mungkin itu yang sudah bisa saya jelaskan. Kalau tabel ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, tabel di atasnya ini sebenarnya ini hanya summary dari penjelasan tadi, yaitu di sini LS level switch yang ada di dalam tangki A01 itu perintahnya suruh ngapain? Perintahnya adalah kalau level switch-nya kontak ini, pompa SP01 ini jalan, sama solenoid valve ini jalan. Begitu juga dengan yang A02. Ini juga sama, SP jalan dan SP-nya ini buka. Untuk yang pressure switch tadi yang pompa A01 aja yang jalan. Itu ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran. Saya yakin penjelasan saya ini mungkin terlalu cepat dan mungkin kurang paham. Dan untuk beberapa orang mungkin sedikit bingung, ini apa sih yang dijelaskan sebenarnya. Memang saya pahamin itu karena ini sedikit teknikal dan sedikit lebih detail penjelasannya. Tapi saya yakin
banyak dari sobat bergumbu semua yang paham terkait dengan sistem kayak adanya level switch, pompa, otomatis kayak begitu-gitu. Saya pikir banyak kebun kita yang sudah paham. Hanya mungkin metode penerapannya antara saya mungkin dengan pekebun yang lainnya mungkin berbeda. Dan itu saya bilang sangat wajar sekali. Itu selera kita dan pemikiran kita, ya kan, kita bisa terapkan di masing-masing kebun kita. Sekali lagi, ini adalah pengalaman saya di kebun saya. Pengalaman sobat kebunku yang lainnya pasti berbeda dengan saya. Untuk itu, ada kurang lebihnya bisa dikomen di kolom komentar, ya kan. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa kontak lewat WA saya, nanti saya taruh di bagian akhir di video ini agar nanti kita bisa saling sharing dan saling bertukar pikiran, ya kan. Nanti kita bisa melihat kelebihan dan kekurangan di tempat saya dan mungkin di tempat sobat kebunku lainnya, karena area itu sangat menentukan sistem ini. Sekali lagi, area saya adalah area terasering, area bapak-bapak semua mungkin berbeda, ya gitu. Jadi ini gambar ini sudah saya buat dari, sebenarnya sudah saya buat dari tahun 2022. Ini bisa lihat di sini. Ini saya sudah mengalami revisi 3 kali. Sebenarnya tidak hanya 3 kali, ini hanya saya gambarkan yang major. Revisi yang besar-besar itu 3 kali. Kalau yang kecil-kecil sebenarnya banyak juga. Nah, kenapa banyak revisi? Yaitu tadi, karena saya melakukan observasi di lapangan. Jadi inilah yang paling akhir, dan mudah-mudahan ini nanti yang selamanya yang akan saya pakai di perkebunan saya. Ya, sekali lagi terima kasih telah menonton video saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan selalu sehat walafiat dan salam berkebun. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam berkebun dan bertani untuk masa depan kita, karena perkebunan ini sangat menjanjikan sekali, apalagi untuk masa depan yang eranya sudah era modern. Itu kebutuhan makannya sudah pasti masih terus dan mungkin akan lebih inovatif lagi. Untuk itu video ini juga, kalau mungkin ada generasi muda yang melihat video ini, akan lebih bermanfaat sekali kalau anak muda sekarang bisa mulai untuk berkebun ini. Dan mungkin saya yakin kalau yang menjalankan ini adalah muda, lebih inovasi lagi. Saya yakin itu. Anak muda biasanya sekarang lebih pada istilah lebih canggih, ya. Dia inovasinya lebih maju dan mungkin bisa lebih efektif, ya. Ini juga sebenarnya kalau mau sistem ini, kalau mau dikomunikasikan ke komputer atau ke laptop, itu sebenarnya bisa, cuman jalur internet kemarin di kebun saya itu belum masuk, jadi hanya handphone saja. Ini jadi saya masih menggunakan sistem ini, dan sistem ini menggunakan relay base, ya. Kalau mau menggunakan internet mungkin harus ada tambahan PLC, karena ini masih menggunakan relay base, ya. Kalau mau itu dari yang bisa dioperasikan dari handphone, jadi kita mau di Jakarta atau di luar daerah, kita bisa ini operasikan dari handphone. Oh, valve ini aku buka jam 4, itu ya bisa, tinggal pencet di situ, buka tutup gitu. Walaupun kita ada di Jakarta, kita bisa kontrol juga, dan kita bisa kasih CCTV di situ area kebunnya. Nah, itu bisa dioperasikan di handphone nantinya, ya. Itu bisa, cuman memang ada sedikit tambahan biaya. Sekali lagi terima kasih telah melihat dan mengikuti video saya. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi di video saya berikutnya. Kritik dan saran bisa dikasih di kolom komentar atau bisa lewat WA. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.